Saya ini sejujurnya ya Mbak ya, ada rasa seneng kalau melihat anak-anak itu menderita. Halo kedan-kedanku, makasih udah klik video ini. Jadi aku mau ngajak kalian untuk bahas kisah nyata tentang apa yang dilakukan orang ini sejak tahun 1993 sampai tahun 2010 yang memang ngebuat gempar seluruh Indonesia khususnya di Jakarta. Karena memang saking gilanya dengan apa yang dilakukan orang ini karena kasusnya. Dan aku yakin sih bakal buat kalian semua kaget dengan apa yang udah dilakukan orang ini. Sebelum kita lanjut, siapkan dulu lah cemilan kalian, makanan ringan, makanan berat, terserah kalian. Biar enak dengar kisahnya ya kan. Kalau udah santai, nyaman, langsung aja mari kita bahas. Jadi orang ini namanya Babe Baekuni yang lahir dengan nama Hasan di Magelang yang berasal dari keluarga petani yang sulit secara ekonomi, yang hidupnya itu juga serba kekurangan. Ditambah cara orang tuanya mendidik itu cukup keras yang ngebuat masa kecilnya bisa dibilang kurang bahagia, yang beda dengan anak-anak lain di usianya. Ditambah Hasan ini di sekolah sering ngalamin tekanan dari teman-temannya karena dianggap bahkan dipanggil dengan kalimat bodoh, yang memang alasan inilah dia sering nggak naik kelas gitu. Bahkan di usianya yang udah 12 tahun yang harusnya dia udah duduk di SMP, tapi saat itu dia ini masih duduk di kelas 3 SD. Diperparah lagi dengan reaksi orang tuanya yang anggap Hasan ini anak yang benar-benar bodoh dan memalukan keluarga. Bahkan Hasan ini sering ngalamin siksaan fisik dari orang tuanya. Nggak kuat dengan tekanan yang ada, akhirnya di tahun 1972, di usia yang masih 12 tahun, tanpa ada pegangan apapun, dengan nekatnya, Hasan ini melarikan diri ke Jakarta yang cuman seorang diri. Sampai di Jakarta, Hasan ini kaget ternyata dia sadar sulit bertahan hidup di Jakarta yang cuma seorang diri. Nggak punya pegangan apapun, apalagi nggak punya kenalan apapun. Yang akhirnya di Jakarta, Hasan ini jadi bocah gelandangan yang bertahan hidup dengan cara ngamen di daerah lapangan benteng yang ada di Jakarta Pusat. Tapi tekanan hidupnya nggak sampai di situ aja. Setelah bertahun-tahun tinggal di Jakarta, di masa remajanya, Hasan ini sering jadi bulan-bulanan para preman jalanan, yang ngebuat dia selalu ketakutan dengan preman-preman yang ada di sana, yang lebih dewasa dari dia. Sampai dia itu nggak berani nolak apapun yang diminta para preman ini, termasuk dia ini harus mau memuaskan hasrat anuan preman-preman jalanan itu. Semua preman itu laki-laki, yang juga menganukan Hasan ini yang juga laki-laki, dan ini yang dialami Hasan selama bertahun-tahun. Bahkan inilah yang mewarnai tumbuh kembang dewasanya Hasan ini, sampai membentuk dan membelokkan hasrat seksualnya yang ngebuat dia nggak tertarik dengan wanita tanpa dia sadarin. Tapi di tengah-tengah penderitaan hidup yang di Jakarta, ternyata ada satu bapak-bapak yang bernama Saputra yang kasihan melihat Hasan ini. Kasihan melihat Hasan ini berkali-kali jadi bulanan para preman di sana. Yang akhirnya Saputra ini kasihan dan ngajak Hasan ini tinggal ke kampungnya yang ada di Kuningan untuk kerja ngurus ternak kerbaunya yang ada di sana. Dengan senang hati, Hasan pun akhirnya pindah ke Kuningan, tinggal dengan keluarganya Pak Saputra ini. Di Kuningan, Hasan ini jadi anak yang rajin kerja, ngurus ternak kerbau milik keluarganya Pak Saputra ini. Di sana hidupnya juga lebih baik dan terjamin. Ditambah keluarga Pak Saputra ini adalah keluarga yang baik yang menerima Hasan ini, bahkan sampai nganggap kayak anak sendiri. Setelah beberapa tahun tinggal di Kuningan, bahkan tumbuh dewasa di sana, di usianya yang udah 21 tahun, Hasan ini dinikahi dengan seorang wanita yang bernama Era. Tapi di pernikahan inilah Hasan ini baru menyadari kalau orientasi seksualnya itu bukan ke wanita. Bahkan dia sampai menjelaskan ke istrinya soal ini. Bahkan sampai menceritakan semua masa pahitnya yang ngebuat dia trauma. Tapi syukurnya saat itu istrinya menerima semua dengan lapang dada. Yang bahkan istrinya ikut simpati juga dengan apa yang udah dilaluin Hasan ini. Terus setelah 10 tahun mereka menikah yang juga masih belum punya anak, sayangnya istrinya Hasan ini meninggal dunia karena sakit. Dimana ini ngebuat Hasan ini terpukul banget karena baru benar-benar merasakan kehilangan yang amat-amat menyakitkan. Sampai-sampai Hasan ini berusaha move on dengan cara balik ke Jakarta di tahun 1992. Di sana Hasan ini udah nggak jadi gelandangan lagi karena emang punya tabungan selama dia ini kerja ngurusin ternak kerbau yang ada di Kuningan. Di Jakarta kali ini dia jadi pedagang asongan di terminal Pulau Gadung yang ada di Jakarta Timur dan ngontrak rumah yang ada di wilayah Pulau Gadung. Di sana Hasan ini bersosial dengan warga-warga sekitar. Tapi di sini Hasan ini dikenal dengan panggilan Baekuni dengan warga di sana. Jadi sampai sini kita akan panggil si Hasan ini jadi Baekuni ya. Jadi dengan masa lalu Baekuni ini yang menyakitkan kayak tadi, yang sempat jadi anak gelandang di Jakarta juga. Jadi awalnya Baekuni ini sering ngerasa simpati dengan anak-anak jalanan yang dia lihat. Sampai dia pun sering bawa pulang anak-anak ke jalanan ke rumah kontrakannya.
Bukan cuma satu anak, tapi rame. Di sana, bayi Kuni ini ngerawat dan ngasih makan anak-anak jalanan yang dia bawa pulang, sampai dia jadikan itu kayak anak sendiri. Bahkan banyak anak-anak jalanan yang datang ke rumah kontrakannya itu silih berganti. Tanpa pilih kasih, bayi Kuni menganggap semua anak-anak jalanan itu kayak anaknya sendiri. Tapi bayi Kuni ini dipanggil dengan sebutan Babe atau Babe Bayi Kuni karena dia dianggap sebagai babenya anak-anak jalanan yang ada di sana. Mungkin sampai di sini kita masih kenal Bayi Kuni ini mungkin semacam malaikat gitu untuk anak-anak jalanan yang ada di sana. Bahkan sosial masyarakatnya pun menganggap Bayi Kuni ini kayak gitu. Makanya sosial masyarakatnya juga manggil Bayi Kuni ini jadi Babe Bayi Kuni, babenya anak-anak jalanan di sana. Yang bahkan dia juga dianggap mau bekerja untuk menghidupkan anak-anak jalanan yang dia bawa pulang ke rumahnya. Bahkan banyak tetangga juga yang benar-benar mengagumi sosok Babe Bayi Kuni ini. Tapi inilah awalnya. Setelah beberapa tahun hidup dengan belasan anak jalanan yang silih berganti yang tinggal di kontrakannya, disinilah justru muncul rasa nafsu yang jahat pas dia ini ngelihat anak laki-laki yang membangunkan hasrat anunya. Jadi saat itu korban pertamanya yang bernama Adit yang masih berusia 12 tahun. Adit ini juga anak sebatang kara yang hidup di Jakarta. Yang saat itu Adit ini salah satu anak yang sering main dan tinggal di rumahnya Bayi Kuni ini. Saat itu Bayi Kuni melihat Adit dengan pandangan nafsu yang langsung membawa Adit ini ke kuburan rawa teratai yang ada di Pulau Gadung. Adit pun mau karena ngiranya cuma diajak jalan-jalan gitu. Biasa aja gitu dia nyampe kuburan karena memang situasinya sepi. Bayi Kuni ini mulai ngerayu dan ngajak Adit untuk begituan. Adit pun langsung kaget, ketakutan dan nolak. Karena nolak, Bayi Kuni ini pun jadi marah dan langsung nyekik si Adit ini pakai tali rafia yang ngebuat Adit nggak bergerak dan meninggal dunia di situ. Awalnya Bayi Kuni panik sampai ngelihat sana sini apakah ada orang lain yang ngelihat aksinya atau gimana. Yang ternyata nggak ada siapapun yang tahu kejadian ini. Tapi tetap nih si Bayi Kuni ini mikir keras gimana cara ngebuang tubuhnya Adit ini tanpa ketahuan. Tapi di saat kebingungan inilah Bayi Kuni ini ngelihat tubuhnya Adit yang terbaring dan itu langsung mengundang rasa nafsunya lagi. Yang akhirnya dia ngebukain pakaian Adit dan menganukan tubuhnya Adit di situ untuk memuaskan hasrat anunya dan juga memuaskan rasa penasarannya selama ini yang ternyata itu benar-benar memuaskan hasratnya si Dajjal ini. Setelah itu tubuhnya Adit dia tinggalkan dan dia biarkan kayak gitu aja di kuburan. Setelah beberapa hari akhirnya masyarakat di sana nemuin tubuhnya Adit yang sudah nggak bernyawa lagi. Tapi karena Adit ini nggak punya identitas, asal usul juga nggak ada yang tahu, bahkan emang nggak ada juga yang nyariin. Akhirnya soal temuan ini pun ya cuman sebatas evakuasi aja dan kasus ini pun perlahan tenggelam dari permukaan. Yang ngebuat Bayi Kuni ini benar-benar aman karena nggak ada yang tahu kalau dialah pelakunya. Karena inilah Bayi Kuni mulai ketagihan untuk memilih korban-korban selanjutnya yang ada di rumahnya. Selanjutnya di tahun 1994, Ferry yang masih berusia 11 tahun yang juga dia habisin dan dia anuin di kawasan pabrik industri Pulau Gadung. Setelah itu tubuhnya Ferry pun dia tinggalin gitu aja. Yang berujung sama kayak tubuhnya Adit tadi. Karena anak gelandangan, gak ada keluarganya, gak ada yang nyari dan gak ada yang tahu soal asal-usulnya. Jadi ya udah, temuan ini pun cuma sebatas evakuasi aja. Dan di sini lagi-lagi Bayi Kuni pun selamat. Terus sebulan kemudian yang masih di tahun yang sama yaitu di tahun 1994, Bayi Kuni ini lakuin lagi hal yang sama ke salah satu anak yang ada di rumahnya yang bernama Doli yang juga masih berusia 11 tahun yang dihabisi dan dianukan di bengkel terbengkalai yang ada di wilayah Cakung. Setelah itu tubuhnya pun dibiarin kayak gitu aja dan sampai di sini juga masih belum ada yang tahu kalau si Dajjal inilah pelakunya. Setahun kemudian di tahun 1995, lagi-lagi seorang anak juga, anak gelandangan yang bernama Kiki yang juga masih berusia 11 tahun harus jadi korban selanjutnya yang dia lakukan di tempat sepi yang ada di wilayah Pupar, Cakung, Jawa Timur. Setelah itu tubuhnya Kiki pun bernasib sama kayak korban-korban sebelumnya dan Bayi Kuni pun di sini lagi-lagi dengan gampangnya lolos dari semua ini. Bahkan gak ada yang curiga, termasuk anak-anak gelandangan lainnya yang ada di rumahnya dan juga tetangganya gak ada yang curiga. Sampai di sini Bayi Kuni ini masih dipanggil Babe Bayi Kuni, babenya anak jalanan. Biarpun saat itu polisi mulai menyelidiki soal temuan beberapa tubuh anak-anak selama setahun terakhir itu, yang emang ini sama sekali nggak ngebuat Bayi Kuni ini takut, karena dia ini merasa dia ini gampang gitu untuk menghilangkan nyawa seseorang karena dia ini selalu berhasil melakukan aksinya. Akhirnya Bayi Kuni justru makin berani lagi ngelakuin kayak gitu tanpa harus jauh-jauh keluar rumah. Dan korban selanjutnya ini seorang anak yang bernama Irwan yang berusia 12 tahun yang dia habisin dan dia
menganukan di rumah kontrakannya Baikuni ini saat rumahnya sedang sepi. Setelah itu tubuhnya Irwan dia potong sampai beberapa bagian supaya tubuhnya itu bisa disimpan di beberapa kantong plastik. Setelah itu dia simpan kantong plastik itu di dalam rumahnya sampai beberapa hari. Sedangkan Baikuni ini dengan tenangnya dan tanpa ngerasa khawatir beraktivitas kayak biasa. Sedangkan anak-anak lainnya yang masih sering datang dan pergi dari rumah kontrakannya, mereka nggak ada yang tahu soal apa yang disimpan Baikuni ini di rumah kontrakannya. Terus berselang beberapa hari, Baikuni pulang ke kampung halamannya di Magelang untuk menghindari penyelidikan polisi. Karena saat itu polisi di wilayahnya itu mulai sering patroli. Jadi kayak takut gitu, terendus kelakuannya. Dia pun pulang ke kampung, ngebawain kantong plastik yang berisi potongan tubuhnya Irwan dengan naik bus. Entah gimana bisa ya, yang emang nggak ngeluarin aroma bau busuk, Baikuni ini berhasil tanpa mencurigakan siapapun saat dia naik bus. Di tengah jalan menuju Magelang, Baikuni ini berhenti di Purworejo, Jawa Tengah untuk ngebuang kantong plastik yang berisi tubuhnya Irwan di perkebunan terbengkalai yang ada di sana. Setelah itu dia lanjut lagi nyari bus lain untuk sambung perjalanannya ke Magelang. Di Magelang dia mulai ngerasa kalau polisi di Jakarta mulai bisa mengendus kasusnya. Makanya dia ini pulang kampung sampai ngeganti namanya jadi Sumarto saat dia di Magelang supaya nggak ada yang bisa tahu keberadaannya. Terus setelah setahun di Magelang, yang ternyata nggak ada siapapun yang nyari dia ini karena kasus ini. Akhirnya di tahun 1998, Baikuni ini balik lagi ke Jakarta. Dan ternyata nama Baikuni ini di lingkungan yang ada di Jakarta itu namanya masih bagus. Semuanya masih manggil dia dengan sebutan Babe. Yang ternyata aksinya ini sama sekali belum terendus, belum ketahuan. Tapi di sisi lain, saat itu Baikuni di Jakarta, terutama di rumah kontrakannya, dia sering ngerasa stres karena mengingat apa yang telah dia lakukan ke anak-anak yang dia tampung. Karena sebenarnya Baikuni ini punya rasa simpati dengan anak-anak gelandangan. Karena dia juga pernah merasakan jadi anak gelandangan di Jakarta. Tapi dia juga nggak bisa ngontrol nafsunya. Bahkan nafsunya lah yang menguasai jiwanya, bukan simpatinya. Karena inilah, Baikuni ini memutuskan pergi ke Kuningan. Yang niatnya mau tinggal sekedar menenangkan diri. Dia tinggal dengan keluarga mendiang istrinya yang ada di Kuningan untuk sebatas rehat. Tapi sebelum berangkat, yang masih di terminal Kampung Melayu yang ada di Jakarta Timur, gairah nafsunya muncul lagi pas dia ngelihat anak gelandangan di terminal itu yang bernama Aris, yang juga masih berusia 11 tahun, yang cuma hidup sebatang kara. Baikuni ini pun langsung nyusun rencana dengan mengajak si Aris ini untuk ikut dengan dia ke Kuningan, dengan janjinya di sana Aris ini bakalan dikasih kerjaan gitu, supaya hidup Aris ini lebih baik. Dengan semangat, Aris pun akhirnya ikut Baikuni naik bus ke Kuningan. Nah, sampai di terminal Kuningan, Baikuni ini langsung ngajak si Aris ini jalan-jalan ke Sungai Cibaok yang ada di wilayah Ciwaru, yang mana ini masih berada di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Nyampe di sungai dengan situasi saat itu yang sepi banget, Baikuni ini ngajak Aris untuk mandi dan berenang di sungai itu. Dan disinilah Aris ini dia habisi dengan cara ditenggelamkan. Setelah itu dia pun menganukan tubuhnya si Aris ini sampai dia puas. Setelah itu tubuh Aris dia tinggalin kayak gitu aja di sungai itu. Beberapa hari kemudian warga di sana nemuin tubuhnya Aris yang dianggap meninggal karena tenggelam di sungai itu. Warga juga nggak ada yang tahu ini anak siapa, karena Aris ini memang anak gelandangan di Jakarta yang nggak punya keluarga dan juga nggak punya identitas. Karena ini lagi dan lagi nggak ada yang tahu soal kejadian sebenarnya di balik ini semua. Baikuni di sini masih belum terendus karena masih merasa aman. Yang mana masih di tahun itu, di tahun 1998, Baikuni ini masih tinggal di rumah keluarga mendiang istrinya yang ada di Kuningan. Kali ini dia ini nagetin anak tetangganya di sana yang bernama Teguh yang berusia 12 tahun. Dengan rencana yang udah dia susun di otak brengseknya itu, di mana Baikuni ini ngajak Teguh jalan-jalan naik motor ke Sungai Cibau tadi. Karena anak kecil yang emang senang banget gitu ya kalau diajak jalan-jalan naik motor. Yang akhirnya Teguh pun mau ikut-ikut aja. Setelah itu tubuhnya Teguh juga sama, berakhir kayak tubuh Aris tadi, di tempat yang sama dan dilakuin dengan cara yang sama juga. Setelah dia puas, tubuhnya Teguh pun dimasukin ke karung yang udah dia siapin. Terus dia hanyutin lah itu ke sungai. Setelah itu dengan santainya Baikuni ini balik ke rumah keluarga istrinya, seolah-olah kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Sedangkan malamnya keluarga Teguh itu mulai heboh dan ribut sana sini nyariin Teguh yang masih belum pulang juga sampai malam. Akhirnya beberapa hari kemudian warga di sana nemuin tubuh seorang anak dalam karung yang hanyut di sungai. Yang ternyata tubuh itu adalah tubuhnya si Teguh ini yang emang ngebuat keluarganya itu benar-benar histeris. Yang awalnya kasus ini juga sempat diselidikin. Tapi karena jejak sidik jari tubuhnya itu udah hilang karena tubuhnya ini ditemuin dalam keadaan sulit dikenali karena memang ditemukan dalam air. Jadinya sulit untuk nemuin jejak pelakunya di situ. Di sini Baikuni lagi dan lagi lolos, bahkan masih belum ada yang curiga. Tapi untuk memastikan dirinya sendiri selamat dari endusan dengan apa yang sudah dia lakukan, karena inilah Baikuni pun mutusin buat balik ke Jakarta. Sampai di Jakarta dia ini berusaha menahan nafsunya untuk nggak melakukan kayak gitu lagi. Karena di titik ini, Baikuni ini sebenarnya udah mulai takut ketangkap
dan mulai udah membayangkan penjara. Setelah berhasil menahan hasrat nafsunya selama beberapa tahun di Jakarta, lalu di tahun 2004, Baikuni ini balik lagi ke Magelang, kampung halamannya. Tapi di Magelang ini, Baikuni ini lagi-lagi tergoda pas ngelihat anak gelandangan yang ada di sana, yang bernama Ardi, yang juga masih berusia 12 tahun, yang berakhir dia habisi untuk digituin juga. Dan terus tubuhnya itu dia buang ke persawahan yang ada di wilayah Bugelan yang ada di Magelang. Yang akhirnya tubuhnya pun ditemukan petani di sana. Tapi karena si Ardi ini anak gelandangan, nggak ada yang kenal dia, nggak ada yang nyariin juga. Yang sama kayak korban-korban sebelumnya tadi, yang mana tubuhnya pun berakhir cuma dievakuasi dan pelakunya pun nggak ketahuan siapa yang ngebuat. Lagi-lagi, di sini Baikuni pun lolos. Karena takut terendus di Magelang, Baikuni pun akhirnya mutusin buat balik ke Jakarta, yang masih tinggal di rumah kontrakannya yang lama yang ada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Setiap Baikuni ini balik ke Jakarta dari luar kota, anak-anak gelandangan yang sering datang ke rumahnya itu selalu nyambut dia, karena banyak anak-anak di sana saat itu merasa kehilangan saat Baikuni ini pergi lama keluar kota. Karena sampai di sini Baikuni ini masih dianggap sebagai babenya anak jalanan. Di sana Baikuni beraktivitas kayak biasanya lagi, ketemu dan ngurusin anak-anak jalanan lagi. Terus beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2007, Baikuni ini gagal lagi nahan hasrat gilanya, yang ngebuat dia lagi-lagi menghabisi dan menganukan 2 anak sekaligus di tahun itu, yaitu Ricky yang masih berusia 9 tahun. Terus selang beberapa bulan kemudian yang masih di tahun 2007, lagi-lagi Yusuf, anak gelandangan yang masih berusia 7 tahun juga jadi korbannya, yang dia lakukan di rumah kontrakannya tanpa diketahui siapapun. Karena masih belum ada yang tahu, korban-korban selanjutnya masih terus berjatuhan, karena setahun kemudian di tahun 2008, Adi yang masih berusia 12 tahun, Rio yang berusia 10 tahun, dan Arif yang berusia 9 tahun, juga anak gelandangan yang jadi korbannya Baikuni di tahun 2008 itu. Tubuh mereka pun sama kayak korban-korban sebelumnya, karena mereka memang nggak punya keluarga, jadi nggak ada yang nyariin. Ditambah anak-anak gelandangan ini nggak punya identitas, yang ngebuat polisi jadi sulit untuk mengidentifikasi tubuh mereka, yang ngebuat Baikuni lagi dan lagi terus berhasil untuk terus melakukan aksi gilanya kayak gitu. Bahkan dia ini udah makin ketagihan lagi untuk terus melakukan aksinya, karena dia tahu aksinya itu bakal selalu berhasil. Tapi semua berhenti setelah dia melakukan aksinya ke korban terakhirnya. Jadi terungkapnya Baikuni ini setelah dia berhasil menghabisi Ardian yang masih berusia 9 tahun yang sebagai korban terakhirnya. Yang mana Ardian ini juga salah satu anak gelandangan yang suka ngamen yang juga sering main ke rumahnya Baikuni. Tapi Baikuni ini nggak tahu kalau Ardian ini sebenarnya masih punya orang tua, masih punya keluarga, bahkan masih tinggal dengan orang tuanya yang ada di Jakarta. Tapi Ardian ini anak yang terbengkalai, jadi dia itu suka ngamen dan jarang pulang. Bahkan memang sering bergaul dengan para anak jalanan. Tapi di hari yang naas untuk Ardian ini, Baikuni ini ngelihat Ardian yang cuma sendirian di rumahnya Baikuni. Sedangkan anak-anak lainnya itu pada nggak di rumah. Karena situasi rumah yang sepi, Baikuni pun langsung merayu dan ngebawa Ardian ini ke dalam kamar dan ngabisin Ardian ini dengan cara dicekik saat Ardian ini nolak. Setelah itu dia pun menganukan tubuhnya Ardian. Setelah selesai, dengan tenangnya Baikuni ini keluar rumah, duduk nyantai di warungnya. Jadi Baikuni ini saat itu kerja sehari-harinya itu jaga warung asongan miliknya sendiri, yang lokasinya itu nggak jauh dari rumah kontrakannya. Jadi dia ninggalin tubuhnya Ardian kayak gitu aja di dalam rumah dan pergi ke warung. Sorenya di jam 5, Baikuni ini balik lagi ke rumah. Karena rumahnya yang masih sepi, anak-anak lain itu pada masih di luar. Dengan santainya dia itu masih sempat motong tubuhnya Ardian jadi 2 bagian dan ngebungkus bagian kepalanya itu dengan kain bekas dan kresek. Sedangkan satu tubuh lainnya itu dia bungkus dengan kresek dan dimasukkan ke kardus air mineral. Setelah itu tubuhnya dia tumpukkan di bawah kursi yang ada di depan rumahnya, yang mana di kursi ini tempat anak-anak biasanya main, sering duduk di kursi itu. Lalu malamnya beberapa anak gelandangan, anak asuhnya Baikuni ini main dan duduk di kursi yang ada di depan rumah Baikuni ini, tanpa ada yang sadar kalau di bawah kursi itu sebenarnya ada tubuh teman mereka yang disimpan Baikuni ini. Besok subuhnya di tanggal 8 Januari 2010, tepatnya di jam 3 subuh, Baikuni ini ngebuang bagian tubuh Ardian itu di 2 lokasi yang berbeda. Bagian tubuhnya itu dia buang di pinggir jalan dekat jembatan BKT Cakung, sedangkan kepalanya dia buang di pinggir jalan yang ada di jembatan Warung Jengkol yang ada di Pulau Gadung. Terus paginya di jam 7, salah satu warga yang kebetulan jalan kaki lewat situ nemuin kresek yang kelihatannya aneh dan mencurigakan. Pas dibuka ternyata isinya itu potongan tubuh manusia tanpa kepala. Karena ini warga yang nemuin itu pun langsung lapor ke polisi. Sampai temuan ini pun langsung diselidiki polisi saat itu. Terus di siang harinya, lagi-lagi polisi dapat laporan dari warga yang lain yang nemuin kepala manusia, yaitu kepalanya Ardian. Terus setelah dicocokkan, ternyata tubuh dan kepala yang ditemukan di lokasi yang berbeda ini ternyata berasal dari tubuh yang sama, yang mana saat itu temuan ini pun jadi heboh di sana.
untuk kesekian kalinya. Karena di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur saat itu emang sering ditemukan temuan kayak gini, yang semuanya itu emang korbannya bayi Kuni ini. Tapi saat itu masih belum ada yang tahu sebenarnya pelakunya siapa dan apa tujuan dari pelakunya ini, yang mana saat itu memang benar-benar masih misteri banget untuk warga di sana. Tapi titik terang soal kasus ini pun akhirnya muncul dari pengakuan orang tuanya Ardian. Setelah DNA membuktikan kalau itu benar-benar anaknya, jadi orang tuanya Ardian pun ngakuin ke polisi kalau Ardian selama hidupnya itu sering main dan nginap di rumahnya Babe Bani Kuni. Dari sinilah penyelidikan polisi pun mulai pindah ke Bae Kuni, yang rumahnya pun saat itu langsung diperiksa. Yang akhirnya polisi pun makin yakin lagi kalau Bae Kuni ini adalah pelakunya. Karena di rumahnya, polisi itu nemuin potongan pakaian terakhir Ardian yang masih belum dia buang. Karena ini, Bae Kuni pun langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi, diinterogasi. Nah, akhirnya setelah melewati interogasi panjang, akhirnya disinilah Bae Kuni pun emang langsung kooperatif, mengakui semuanya, bahkan ngasih informasi yang dibutuhkan polisi saat itu. Disinilah akhirnya dia nyerah dan ngakuin semuanya. Yang mana di situ semuanya kaget, ternyata Bae Kuni ini ngaku udah ngabisin belasan anak gelandangan lainnya yang tujuannya itu ya untuk dia anukan. Bahkan dia juga ngakuin aksi dia ini udah dia lakukan sejak tahun 1993 sampai tahun 2010. Yang udah memakan korban totalnya itu ada 14 anak gelandangan yang udah dia anukan. Dan juga semuanya itu baru tahu ternyata pelakunya di balik temuan tubuh anak gelandangan yang selama ini ditemukan, ternyata pelakunya Babe Bae Kuni yang padahal dikenal sebagai babenya anak jalanan. Karena ini, berita soal terungkapnya Babe Bae Kuni pun saat itu langsung jadi liputan nasional, yang emang sukses ngebuat senegara geger karena orang ini. Bahkan saat itu di tahun 2010, banyak orang tua khususnya di Jakarta Timur sampai takut gitu, takut anak mereka jadi korban kejadian kayak gini. Bahkan sampai ngelarang anak-anak mereka untuk main terlalu jauh. Karena memang sosok Bae Kuni ini terutama di Jakarta Timur benar-benar ngebuat geger masyarakat di sana. Dan ini kayaknya di daerahku viral juga sih. Walaupun aku di Medan ya kan, kecil lahir besar di Medan, pernah viral penculikan anak ini ya kan. Berarti ya karena berita ini, kalian ada juga nggak sih yang dulu nggak dikasih main jauh-jauh gitu karena takut diculik? Di daerah kalian ada juga nggak sih kasus yang kayak gini? Kalau ada, tulis di komen. Balik lagi ke kasusnya. Kasus ini sudah menggemparkan Indonesia saat itu. Akhirnya tanggal 13 Desember tahun 2010, Bae Kuni pun akhirnya dijatuhin hukuman matoy. Khususnya eksekusi dilakukan 10 tahun setelah vonis. Yang artinya harusnya Bae Kuni ini dieksekusi mati di tahun 2020 kemarin. Tapi aku nggak tahu kenapa, mungkin karena satu dan lain halnya. Jadi sampai sekarang Bae Kuni ini masih di penjara di Cipinang. Jadi inilah kisah nyata Babe Bae Kuni yang menurut aku ini orang sinting udah. Kita semua punya masa lalu. Pertanyaannya, bisakah kita sembuh dari masa lalu? Jawabannya bisa, asal kita benar-benar mau berubah dan juga kita butuh pertolongan Tuhan. Di manakah datang pertolongan kita? Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Dimanapun kita berada, apapun yang sudah kita lalui, baik buruknya, ingat, ada konsekuensi atas apa yang kita lakukan. Jadi, mikir dulu lah kalau mau berbuat sesuatu. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Banyak-banyak berdoa guys, biar kita terhindar dari orang-orang jahat kayak ini. Rambut sama hitam, hati siapa yang tahu. Selama kita dekat sama Tuhan, pasti dia akan menolong kita. Gimana menurut kalian soal kasus ini? Tulis di komen. Aku Joseph Andreas pamit undur diri, sampai bertemu di kisah nyata berikutnya. Semoga banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Salam waras.